Sepak bola bukan lagi sekedar permainan di atas lapangan. Di era modern, ini juga soal kekuatan finansial, ambisi, dan strategi besar yang dimainkan di balik layar. Jika dulu Eropa adalah pusat dari segalanya, kini ada pemain baru yang mulai mengancam dominasi mereka, Arab Saudi. Liga Pro Saudi bukan lagi sekedar liga biasa. Dengan suntikan dana yang nyaris tak terbatas, mereka mulai membangun kekuatan dengan cara yang agresif, merekrut bintang-bintang top Eropa, menawarkan kontrak luar biasa, dan mencoba mengubah peta sepak bola dunia. Dari Cristiano Ronaldo hingga Neymar, satu persatu pemain besar mulai hijrah ke Timur Tengah. Dan kini, giliran Kevin De Bruyne yang masuk dalam radar. Manchester City mungkin masih mengandalkannya, tapi usia, cedera, dan kontrak yang segera habis membuat masa depannya penuh tanda tanya. Apakah dia akan bertahan di Eropa dan terus bersaing di level tertinggi? Ataukah dia akan tergoda oleh tawaran yang sulit ditolak dari Al Nassr? Namun sebelum kita ulas satu persatu, kalian bisa klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten terbaru dari Sports Station. Kevin De Bruyne merupakan sosok kunci dalam skuad Manchester City selama bertahun-tahun. Sejak didatangkan pada musim 2015-2016, gelandang asal Belgia ini selalu menjadi andalan The Citizen. Perannya di lini tengah begitu vital dalam membangun serangan, menciptakan peluang hingga mencetak gol. Sejauh ini, Kevin De Bruyne telah mencatatkan 410 penampilan di berbagai ajang bersama Manchester City. Dari jumlah tersebut, ia berhasil mencetak 106 gol dan memberikan 174 assist. Kontribusinya tidak hanya terbatas pada statistik individu, tetapi juga berdampak besar pada kesuksesan tim. Selama mengabdi di Etihad Stadium, De Bruyne telah membantu City memenangkan berbagai gelar bergengsi, termasuk 6 trofi Liga Inggris, 2 Piala FA, 3 Community Shield, serta 1 gelar Liga Champions dan Piala Dunia antar klub. Namun, seiring bertambahnya usia, Man City mulai mempertimbangkan regenerasi di lini tengah. De Bruyne yang kini sudah memasuki usia 32 tahun juga, mulai lebih sering berkutat dengan cedera. Pada musim 2023-2024, ia lebih banyak dimainkan sebagai pemain pengganti. Dengan total 28 pertandingan dan hanya mencatatkan 1.584 menit bermain. Rata-rata, ia hanya tampil sekitar 56 hingga 57 menit per laga, jauh dari perannya sebagai motor permainan utama dalam beberapa musim sebelumnya. Selain itu, kontraknya di Etihad Stadium juga akan habis pada 30 Juni 2025. Dengan kondisi ini, masa depan De Bruyne semakin menjadi perbincangan. Beberapa klub mulai dikaitkan dengannya, salah satunya adalah Al Nassr dari Arab Saudi. Klub yang diperkuat Cristiano Ronaldo itu sangat menginginkan De Bruyne untuk menjadi kreator serangan dan penyedia umpan matang bagi sang mega bintang. Dengan kondisi tersebut, De Bruyne dikabarkan akan segera angkat kaki dari Manchester City. Klub Arab Saudi Al Nassr menjadi yang paling menginginkan jasanya. Al Nassr ingin menjadikan De Bruyne sebagai pelayan Cristiano Ronaldo yang mampu memberikan umpan-umpan akurat. Kedatangan kapten timnas Belgia itu diharapkan bisa menambah daya gedor Al Nassr dengan melayani Ronaldo. Bahkan, klub berjuluk Faris Najd itu sudah menyiapkan kontrak Firaun kepada De Bruyne. Gaji sebesar 58 juta pound sterling atau setara dengan 1,21 triliun rupiah per musim siap diberikan kepada De Bruyne. Gila bukan? Saat ini, Al Nassr berada di posisi keempat Liga Pro Saudi dan mereka jelas tak puas dengan pencapaian tersebut. Ambisi mereka adalah mendominasi liga domestik serta bersaing di level Asia, sehingga mendatangkan pemain sekelas De Bruyne bisa menjadi langkah besar untuk memperkuat skuad. Namun di balik itu, kepindahan pemain Eropa yang berhijrah ke tanah Arab kali ini bukan lagi hal yang mengejutkan. Seperti yang kita tahu, beberapa tahun sebelumnya, Arab Saudi memang sedang merevolusi liga domestik mereka. Mereka ingin menyaingi liga-liga top Eropa. Fenomena ini dimulai dengan kedatangan Cristiano Ronaldo ke Al Nassr pada akhir 2022. Transfer ini menjadi titik balik bagi Liga Pro Saudi, yang sebelumnya tidak terlalu menarik perhatian dunia. Setelah Ronaldo, banyak pemain bintang lainnya yang mengikuti jejaknya, termasuk Haji Karim Benzema, N'Golo Kante, Neymar, Riyad Mahrez,
Sadio Mane hingga Jordan Henderson. Klub-klub Arab Saudi benar-benar membombardir bursa transfer dengan tawaran menggiurkan yang sulit ditolak oleh para pemain Eropa. Alasan utama mengapa banyak pemain tertarik untuk hijrah ke Arab Saudi tentu saja adalah fulus. Klub-klub Saudi menawarkan gaji yang berkali-kali lipat lebih besar dibanding yang diberikan oleh klub-klub Eropa, bahkan untuk pemain yang sudah memasuki usia senja dalam karirnya. Jika di Eropa pemain berusia 30 tahun ke atas seringkali dianggap sudah menurun performanya dan hanya bisa mendapatkan kontrak jangka pendek dengan gaji lebih kecil. Di Arab Saudi mereka justru mendapat kontrak mewah dengan nilai yang fantastis. Selain uang, klub-klub Saudi memberikan berbagai keuntungan tambahan seperti fasilitas kelas atas, rumah mewah, mobil eksklusif, hingga berbagai insentif lainnya. Bahkan, ada beberapa rumor yang menyebutkan bahwa pemain yang bergabung dengan klub Saudi mendapatkan hak istimewa tertentu, seperti bebas pajak atau tunjangan khusus untuk keluarga mereka. Namun di balik semua kemewahan tersebut, banyak yang menilai bahwa Arab Saudi terlalu rakus dalam membangun kekuatan sepak bola mereka. Mereka tidak hanya sekedar ingin memperkuat liga domestik, tetapi juga ingin menyaingi Eropa sebagai pusat sepak bola dunia. Arab Saudi ingin menciptakan liga yang bisa menyaingi Premier League, La Liga, atau Serie A dengan cara instan, membeli pemain bintang dalam jumlah besar, dan menaikkan pamor kompetisi mereka secara drastis. Dampak dari agresivitas Arab Saudi di bursa transfer ini juga sangat terasa di pasar pemain Eropa. Beberapa pihak menganggap strategi ini bisa merusak keseimbangan sepak bola dunia. Dengan kekuatan finansial yang luar biasa, klub-klub Arab Saudi bisa menggoda pemain terbaik untuk meninggalkan liga-liga Eropa, yang pada akhirnya bisa menurunkan kualitas kompetisi di benua biru. Namun, ada juga yang melihat ini sebagai langkah alami dalam evolusi sepak bola global. Jika dahulu Eropa menjadi magnet utama bagi pemain dari seluruh dunia, kini Arab Saudi mulai menciptakan alternatif baru dengan daya tarik yang tak kalah besar. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah strategi ini akan sukses dalam jangka panjang? Arab Saudi bisa saja mendominasi bursa transfer dengan uang mereka, tetapi untuk benar-benar bisa menyaingi liga-liga top Eropa, mereka butuh lebih dari sekedar pemain bintang. Proyek ambisius ini bisa saja berakhir seperti banyak liga mewah lainnya yang gagal mempertahankan momentum setelah gelombang besar investasi awal. Di sisi lain, bagi pemain seperti Kevin De Bruyne, tawaran dari Arab Saudi mungkin menggiurkan. Tetapi apakah ia akan menjadi bagian dari proyek besar ini atau tetap memilih kompetisi yang lebih menantang di Eropa? Jawabannya masih harus kita tunggu dalam beberapa bulan ke depan.